Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dari kelas 2F dengan NIM 12440325182. Saya ingin menjelaskan materi tentang komunikasi efektif dan cara strateginya. Kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi efektif? Berikut penjelasannya. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya the communication is in tune, di mana komunikator dan komunikan yang terlibat dalam komunikasi sama-sama paham dengan pesan yang dikomunikasikan. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi, dijelaskan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Definisi komunikasi sangat banyak yang dikemukakan oleh para pakar. Berikut beberapa definisi komunikasi. Anderson menyatakan bahwa komunikasi dapat dipandang sebagai suatu proses berbagai pengalaman atau informasi antara dua orang atau lebih. Sedangkan Evan M. Rogers menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari suatu sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Proses komunikasi melibatkan berbagai komponen dan strategi yang berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Masing-masing komponen dan strategi mempunyai fungsi yang berbeda dalam rangka mencapai tujuan komunikasi itu. Berikut akan diuraikan komponen dan strategi tersebut secara sederhana. Mengapa sih kita berkomunikasi? Apakah komunikasi bagi manusia? Jawaban dari pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan dan fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia. Beberapa pakar komunikasi mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai fungsi komunikasi bagi manusia. Berhasil tidaknya pihak sumber dalam mempengaruhi pihak penerima pesan tidak semata-mata ditentukan oleh itu sendiri. Faktor lain yakni faktor pesan, faktor komunikan, faktor komunikator, dan faktor media dan lambang atau simbol yang digunakan. Terdapat 3 faktor penting pada komunikator sebagai sumber pesan agar komunikasinya efektif, yaitu kredibilitas, daya tarik komunikator, dan kekuatan atau kekuasaan sumber. Apakah kita menggunakan saluran komunikasi personal atau saluran media massa seperti radio, televisi, atau media cetak? Apapun media dan simbol yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakter komunikan sehingga informasi sampai pada sasaran dengan efektif. Apa sih contoh komunikasi yang efektif? Salah satunya saya mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Misalnya kita lagi di restoran, terus kita memesan makanan seperti ini. Selamat siang, saya ingin memesan 1 porsi ayam geprek dan es teh manis. Komunikasi tersebut merupakan komunikasi yang singkat, jelas, dan langsung pada tujuan. Kesimpulannya, komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik personal maupun profesional. Strategi untuk mencapai komunikasi efektif berpusat pada kejelasan pesan, empati terhadap pendengar, dan penggunaan teknik komunikasi yang tepat. Ini meliputi mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, mengatasi konflik secara efektif, dan memilih metode komunikasi yang sesuai dengan konteks. Dengan menguasai dan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, menyelesaikan masalah dengan lebih efisien, dan mencapai tujuan kita dengan lebih mudah. Intinya, komunikasi efektif bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan hubungan yang baik.